Hai friends, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan channel Draw Magic di sini. Sebuah channel yang akan membahas tentang alur cerita sebuah film, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Every warrior has a beginning. Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita dari film yang berjudul Snake Eyes G.I. Joe Origin, yang rilis pada tahun 2021. Tidak perlu berlama-lama lagi, pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang bersama ayahnya di dalam sebuah rumah. Pada malam itu, beberapa orang mendatangi rumah tersebut dan membunuh si ayah di depan anaknya langsung. Beberapa tahun kemudian, anak lelaki itu tumbuh menjadi seorang petarung jalanan yang dikenal dengan nama Snake Eyes. Tujuan hidup dari anak laki-laki itu masih sama, yaitu menemukan dalam pelaku dari pembunuh ayahnya. Dan dia ingin membunuh orang tersebut dengan tangannya sendiri. Setelah menyelesaikan sebuah pertandingan, Snake didatangi oleh seorang lelaki bernama Keenta. Yang dimana Keenta di situ sedang menawarkan sebuah pekerjaan untuk Snake. Dan sebagai imbalan dari pekerjaan yang Keenta tawarkan itu, Keenta berjanji akan menemukan pelaku pembunuh ayahnya. Setelah mendengar hal itu, Snake pun akhirnya setuju untuk bekerja pada Keenta. Selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu lagi di sebuah dermaga. Keesokan harinya, Snake datang ke sebuah dermaga. Di sana, Snake dipekerjakan untuk menyelundupkan senjata api ke dalam tubuh ikan-ikan besar. Tidak lama kemudian, para pekerja diminta berkumpul untuk menyambut seorang tamu yaitu Keenta. Di sanalah Snake bertemu dengan seorang keturunan klan ninja dari Jepang, yang dikenal dengan nama Tommy. Di mana Keenta ini sebenarnya adalah masih sepupu dari Tommy sendiri. Namun karena sang pemimpin klan berniat menyerahkan posisi kepemimpinan kepada Tommy, jadi Keenta berusaha untuk merebut posisi itu dan berusaha menjatuhkan Tommy. Di sana, Keenta membongkar bahwa Tommy adalah seorang ninja, yang diutus oleh klan untuk menjadi seorang mata-mata. Karena hal itu, Snake diminta untuk membunuh Tommy dengan sebuah pistol. Namun siapa sangka, Snake malah membantu Tommy untuk kabur dari tempat tersebut. Sehingga keduanya pun bekerja sama untuk melawan beberapa anak buah Keenta yang berada di sana. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Snake mengajak Tommy untuk kabur dengan sebuah kapal. Akan tetapi, Tommy malah menolak ajakan Snake tersebut. Tommy masih ingin menyelesaikan Keenta terlebih dahulu. Alhasil, kedua keturunan ninja itu terlibat pertarungan yang cukup sengit. Melihat hal itu, Snake tak punya pilihan lain selain menolong Tommy. Untuk menghindari anak buah Keenta yang banyak, keduanya masuk ke dalam truk dan mencoba untuk kabur menggunakan truk tersebut. Sayangnya, semua anak buah Keenta membawa samurai dan menyerang truk tersebut. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba polisi pun datang. Snake yang terluka akhirnya pingsan saat turun dari truk. Beberapa saat kemudian Snake terbangun, yang ternyata sudah ada di dalam pesawat. Pada saat itu, Tommy berencana akan mengajak Snake ke Jepang, untuk mengunjungi kastil klan ninjanya yang dikenal dengan nama Arashikage. Hal itu dilakukan karena Tommy merasa berhutang nyawa kepada Snake. Sesampainya di klan, Tommy memperkenalkan Snake pada kepala keamanan kastil yang bernama Akiko. Kemudian setelah itu mereka bertemu dengan pemimpin klan Arashikage sekaligus nenek dari Tommy sendiri. Snake diperlakukan dengan sangat terhormat, karena Snake dianggap yang telah menyelamatkan penerus klan. Bahkan Tommy menawarkan Snake untuk menjadi ksatria dan bergabung dengan Arashikage. Mendengar hal itu, Akiko sepertinya tidak setuju dengan keputusan Tommy, karena Akiko merasa bahwa memberikan posisi itu kepada orang luar adalah langkah yang berbahaya. Terlebih lagi mereka belum mengetahui siapa Snake yang sebenarnya. Oleh karena itu,
pihak lain akan memberikan 3 tantangan untuk Snake. Jika berhasil menyelesaikan semua tantangan itu, maka Snake bisa bergabung dengan Arashikage. Namun jika gagal, maka Snake akan mati. Singkat cerita, tantangan pertama pun akhirnya dimulai. Sebelum dimulai, ia memperkenalkan 2 guru terhormat di sana. Mereka dikenal dengan nama Heartmaster dan Blind Master. Kemudian Heartmaster menjelaskan aturan dari tantangan pertama, yang dimana Heartmaster dan Snake akan sama-sama membawa sebuah mangkuk berisi air. Snake bertugas untuk mengambil mangkuk air dari Heartmaster, tanpa menjatuhkan airnya sedikitpun. Di sini Snake hanya memiliki 4 kali kesempatan dalam tantangan pertama ini. Dalam 3 kali kesempatannya, Snake berusaha mengambil mangkuk tersebut dengan cara menyerang Heartmaster. Namun ia terus saja gagal. Sampai akhirnya, ia teringat pada pesan Tommy sebelumnya, bahwa ia harus menurunkan egonya. Alhasil dengan santai Snake meminta mangkuk itu baik-baik pada Heartmaster, dan itu adalah kunci dari tantangan tersebut. Pada malam harinya, Heartmaster dan Blind Master membuat perayaan kecil untuk Tommy sebagai calon pewaris klan ninja. Tommy diprediksi sebagai garis keturunan terakhir dalam klan. Sehingga sejak kecil ia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tommy pun berkata, bahwa saat mendapatkan tahta tersebut ia ingin Snake menjadi kesatria sekaligus orang kepercayaannya. Setelah perayaan itu, Snake meminjam sepeda motor pada Tommy, dengan alasan untuk keluar jalan-jalan. Padahal Snake pergi untuk menemui Keenta. Jadi terungkap bahwa Snake dan Keenta ternyata telah bekerja sama di belakang Tommy. Dan sekarang Snake dianggap telah berhasil mendapatkan kepercayaan Tommy. Misi selanjutnya adalah Snake harus mengambil sebuah artefak berharga yang bernama permata matahari yang tersimpan di halaman kastil. Setelah berhasil, barulah Snake akan bertemu dengan pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Snake bertemu dengan Tommy di halaman kastil. Di sana Tommy sedikit menceritakan tentang permata matahari yang berharga itu. Sebuah permata yang dilindungi dari generasi ke generasi. Bahkan hanya anggota inti keluarga klan saja yang memiliki akses untuk mengambil permata tersebut. Kemudian Tommy memberikan sebuah pedang bernama Morning Light kepada Snake. Sebagai hadiah karena Snake telah melewati tantangan pertama. Pada malam harinya, Snake memutuskan untuk menyusuri kawasan permata matahari, sekaligus melihat-lihat keadaan sekitar. Tak disangka, di sana ia dipergoki oleh Akiko yang sudah menaruh kecurigaan sejak awal. Bahkan keesokan harinya mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain. Kemudian pertarungan mereka pun terhenti, setelah Akiko mendapatkan kabar dari Tommy, bahwa ternyata Keenta saat ini sudah berada di Jepang. Sehingga mereka sepakat untuk menyerang Keenta malam ini. Singkat cerita, pada malam harinya mereka sampai di tempat Keenta. Di tengah derasnya hujan, mereka menyerang semua anak buah Keenta yang menghalangi mereka. Meski begitu, Snake tetap tahu batasannya, karena bagaimanapun juga Snake dan Keenta telah melakukan kerjasama. Di sisi lain, Tommy dan Keenta sedang berhadapan satu sama lain. Di sana terlihat bahwa Keenta jauh lebih unggul dari Tommy dalam pertarungan itu. Namun karena sesuatu hal, Keenta memilih untuk kabur terlebih dahulu. Di sana mereka menemukan beberapa senjata api yang akan dikirim oleh sebuah organisasi kejahatan penyalur senjata ilegal, yang bernama Cobra. Diduga semua senjata itu akan dipergunakan oleh Keenta untuk memulai perang dengan mereka. Dari situ mereka langsung menghubungi seorang wanita yang bernama Scarlet untuk mendapatkan dukungan. Jadi Scarlet di sini adalah anggota unit kontraterorisme global elite yang sangat ahli. Oleh sebab itu, bantuan dari Scarlet akan sangat membantu untuk mereka. Dari sambungan telepon, Scarlet berkata bahwa ada seorang anggota Cobra bernama Baroness yang juga diduga bekerja sama dengan Keenta. Mendengar hal itu, pada malam itu juga Snake kembali pergi menemui Keenta. Akiko yang masih curiga kepada Snake lantas pergi membuntutinya dari belakang. Namun sayang, Snake mengetahui hal tersebut dan berhasil kabur dari Akiko. Sesampainya di markas, Keenta bertemu dengan Baroness.
Di sana Snake berkata, bahwa ia tak menduga kerjasama itu melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Namun Baroness berkata, bahwa mereka bertiga saling menguntungkan dalam kerjasama itu. Di mana Keenta ingin menguasai klan, Cobra menginginkan permata matahari tersebut, dan Snake menginginkan pembunuh ayahnya. Jadi menurut Baroness tidak akan ada yang dirugikan dalam kerjasama tersebut. Keesokan harinya, tibalah tantangan kedua untuk Snake. Di mana tantangan kali ini diberikan oleh Blind Master. Kemudian Blind Master memberikan sebuah cahaya, dan meminta Snake untuk mengikuti cahaya tersebut. Cahaya itu kemudian membawa Snake ke masa lalunya. Saat hari di mana kematian ayahnya. Kemudian ia melihat ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya saat itu. Namun ayahnya berkata bahwa keselamatan putranya adalah prioritasnya saat itu. Setelah itu Snake tiba-tiba kembali ke hadapan Blind Master. Blind Master menjelaskan bahwa tantangan itu digunakan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri. Setelah kembali ke kamarnya, Snake didatangi oleh Akiko. Di sana Akiko langsung mengutarakan kecurigaannya pada Snake. Sehingga Snake pun terpaksa mengungkapkan jati dirinya kepada Akiko. Ia mengatakan semuanya tentang masa lalunya yang sangat kelam. Namun sayangnya Snake tidak bisa mengatakan apapun soal kerjasamanya. Namun ia berharap bisa menyelesaikan tantangan ketiga dan menjadi bagian dari Arashikage. Setelah mendengar hal itu, Akiko pun akhirnya luluh. Keesokan harinya, tantangan ketiga pun tiba. Di sana Snake diminta untuk turun ke sebuah lubang yang dipenuhi oleh beberapa ular raksasa. Konon katanya, ular-ular tersebut tidak akan memakan orang-orang yang hatinya murni dan suci. Alhasil Snake pun berusaha untuk menenangkan hatinya agar tidak dimakan oleh ular-ular tersebut. Snake pun berhasil menenangkan hatinya, akan tetapi Snake terlalu cepat puas. Sehingga ular-ular itu pun langsung menyerangnya. Akiko yang tidak tega melihat hal itu, akhirnya ia pun memutuskan untuk menolongnya. Setelah tantangan itu, pemimpin klan menginterogasi mereka bertiga. Karena mereka telah merusak jalannya tantangan. Sehingga Snake pun mengaku, kalau hatinya masih dipenuhi oleh rasa dendam pada pelaku pembunuh ayahnya. Karena hal itulah, ia gagal dalam tantangan ketiga kali ini. Setelah mengatakan pengakuan itu, Snake pun menemui Tommy. Ia meminta maaf karena tidak jujur dari awal. Namun sekarang ia akan membuktikan kesetiaannya pada Tommy, dengan sama-sama melukai tangan mereka dan berjabat tangan. Hal itu ternyata hanyalah jebakan untuk Tommy agar Snake bisa mendapatkan darahnya untuk bisa mengakses masuk ke dalam ruang permata matahari. Dan benar saja, setelah mendapatkan permata matahari, Snake Eyes berencana kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya ia dipergoki oleh Akiko dan sudah ditunggu di pintu keluar. Dia yang tidak percaya bahwa mereka telah dikhianati oleh Snake. Meskipun begitu, Akiko tetap tidak berhasil menghentikan Snake yang berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah itu Snake menemui Keenta dan menyerahkan permata matahari kepadanya. Kejadian itu membuat Tommy sangat kecewa sekaligus marah. Oleh sebab itu, ia dan Akiko langsung bergerak untuk mencari Snake dan ingin membunuhnya. Di sisi lain, setelah menyerahkan permata matahari, Snake akhirnya bisa bertemu dengan pembunuh ayahnya yang selama ini ia cari. Tak diduga, ternyata dahulu orang itu diperintahkan oleh Cobra untuk membunuh ayahnya. Setelah mendengar hal itu, Snake memilih untuk melepaskan orang tersebut dan menghentikan Keenta serta Baroness. Di perjalanan, ia bertemu dengan Tommy dan Akiko yang terlanjur marah kepadanya. Serta mereka berniat untuk membunuhnya. Yang sebenarnya ia sudah ada di pihak mereka sekarang. Beruntung Akiko cepat menyadari hal itu, dan memberitahukannya kepada Tommy. Namun Tommy tetap tidak peduli dan akan tetap membunuh Snake. Alhasil duel pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di sana Snake berusaha keras untuk memberitahu Tommy, bahwa untuk saat ini menghentikan Keenta adalah prioritas mereka. Akhirnya Tommy pun sadar dan mau bekerja sama dengan Snake.
Di sisi lain Kenta dan Baroness pun tiba di kastil. Dengan permata matahari itu, mereka bisa menyerang apapun yang mereka mau. Itulah mengapa permata matahari itu sangat berharga dan dilindungi oleh klan. Namun kini permata matahari itu berada di tangan orang yang salah. Para ninja dikerahkan oleh Heart Master untuk menghentikan Kenta. Sementara Blind Master bertugas untuk melindungi pemimpin. Beruntung saat itu Scarlet tiba di saat yang tepat, sehingga ia bisa langsung membantu Heart Master dan Blind Master. Kemudian Scarlet pun berduel melawan Baroness. Di sana Scarlet terpojok karena Baroness membawa begitu banyak anak buah. Di waktu yang sama, Kenta memilih untuk langsung menyerang pemimpin klan dengan permata matahari itu. Ia yakin bisa menguasai Arashikage dengan mudah. Setelah berhasil memojokkan sang pemimpin, Baroness pun meminta permata matahari itu pada Kenta, sesuai dengan perjanjian mereka di awal. Namun sayangnya Kenta malah berkhianat dan malah menyerangnya balik. Di saat itulah anak buah Kenta memberitahukan, bahwa Tommy dan yang lain sudah tiba di kastil. Karena pengkhianatan Kenta, Baroness pun berbalik dan memutuskan untuk berpihak pada klan. Yang akhirnya mereka semua bekerja sama untuk sama-sama menghentikan Kenta. Di saat itulah pertarungan epik pun terlihat di mana-mana. Sampai pada akhirnya, hanya Kenta dan beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Kesempatan itu langsung digunakan oleh gabungan kerjasama itu untuk langsung menyerang Kenta. Namun sayang, ternyata pemegang permata matahari akan kebal dari semua serangan. Kemudian pemimpin klan menjatuhkan bom asap, agar mereka bisa berpencar tanpa diketahui oleh Kenta. Dengan kerjasama yang baik, permata matahari itu pun terlepas dari tangan Kenta dan berhasil diambil oleh Tommy. Karena dipenuhi amarah, Tommy pun melanggar janji bahwa mereka dilarang menggunakan permata matahari untuk menyakiti seseorang. Dari penyerangan itu, Kenta berhasil kabur dan dikejar oleh Snake. Singkat cerita mereka berdua bertarung sampai terjatuh ke dalam lubang sumur ular raksasa. Karena kebusukan hatinya, Kenta akhirnya menjadi santapan ular raksasa, sementara Snake berhasil menjernihkan hatinya dan keluar dari tempat tersebut dengan selamat. Di mana akhirnya mereka semua berhasil mengamankan permata matahari. Akan tetapi, dan dengan berat hati pemimpin klan membatalkan tahta untuk Tommy. Dengan keputusan itu Tommy pun memilih untuk pergi dari kastil dan meninggalkan klannya. Tommy merasa itu adalah kesalahannya. Snake pun pergi dari kastil untuk membawa Tommy kembali. Sebelum pergi, Snake mendapatkan buku tentang ayahnya yang ternyata merupakan seorang Joe yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dan kini Snake mendapatkan posisi seperti ayahnya tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita film Snake Eyes G.I. Joe Origin kali ini dan semoga terhibur. Dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye.